Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau hadir di kegiatan kita di Bali hari ini. Begitu ya. Jadi sesuai juga dari Bapak Ibu yang waktu kita mengadakan tahun lalu mengadakan di beberapa kegiatan baik di Jogja, Jakarta maupun Bandung sempat kita tanyakan. Keinginan Bapak Ibu ketika Sevima mau mengadakan kegiatan lagi itu kira-kira di mana? Dan hasil surveinya menyebutkan di Bali adalah ada di urutan yang paling pertama. Nah, kita selaku Sevima yang selalu merespon apa kebutuhan dari Bapak Ibu, coba kita realisasikan. Dan alhamdulillahnya dari Budayu selaku Warek 1 dari UPMI berkenan untuk menjadi tuan rumah di kegiatan kita hari ini. Gitu. Nah, hari ini saya akan coba menyampaikan terkait apa saja hal-hal yang sudah Sevima coba kembangkan, berikan inovasinya untuk membantu Bapak Ibu merevolusi proses pendidikan di kampus Bapak Ibu. Apa saja hal-hal yang baru yang sudah dideliver Sevima, apa yang akan kita kembangkan di depan dan yang akan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Harapannya hari ini nanti partisipasi Bapak Ibu dalam menyampaikan apa saja kebutuhannya itu bisa kita tangkap dan akan kita realisasikan begitu. Oke, next slide. Nah, perkenalan awal, kalau saya rasanya Bapak Ibu sudah cukup familiar ya. Ada yang belum kenal saya, bisa angkat tangan. Waduh, siapa? Salam kenal dari mana Pak? Kampus mana? Oke, ini berarti pertama kali ya Pak ya. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Khairul Anam selaku Customer Success Manager di Sevima, gitu yang sudah menjadi mitra Sevima ya kurang lebih 5 tahunan sudah cukup familiar dengan saya. Kemudian hari ini saya nggak sendiri gitu ya. Hari ini saya ditemani langsung oleh Product Manager Sevima yang berada di balik layar sistem yang Bapak Ibu gunakan saat ini. Yang selalu tanpa henti tiap malam harus memikirkan bagaimana masalah dari Bapak Ibu itu bisa terselesaikan dengan sistem. Perkenalkan di sebelah kiri saya ada Bapak Valda, begitu. Salam kenal Bapak Ibu. Nah ini kalau ini pasti belum banyak yang familiar gitu ya. Yang familiar pasti terakhir kemarin waktu kita sosialisasi fitur baru yaitu MBKM. Oke. Next slide. Teman operator bisa dibantu next slide. Nah, Sevima punya sebuah misi besar, mimpi besar. Bagaimana kita membantu kampus untuk merevolusi pendidikan di Indonesia. Di depan ini adalah sebuah blueprint bagaimana gambaran kami yang harapannya kami bisa membantu kampus dari proses awal memperoleh mahasiswa sampai dengan bagaimana nanti alumni atau lulusan itu bisa terserap di dunia industri. Ini adalah sebuah mimpi besar kami yang dimana hal ini tidak bisa kita lakukan secara sendiri. Perlu ada peran dari Bapak Ibu semua. Makanya kenapa kita sering mengadakan webinar, sering juga menerima masukan dari Bapak Ibu. Untuk apa? Selalu bisa melengkapi, selalu bisa membuat sistem ini menjadi satu hal yang sempurna. Di awal bagaimana proses siswa itu atau calon mahasiswa itu mulai ya mencari mau kuliah di mana, minatnya di mana, harus kuliah di kampus apa. Itu yang coba kita pecahkan dengan yang namanya mau kuliah.
Sampai di ujung yang juga saat ini sedang trending topik ya, 1 tahun terakhir ini, bahwa akreditasi itu bukan lagi fokus kepada output, tapi juga bagaimana outcome-nya. Nah, outcome-nya itu bagaimana bisa mendata lulusan kita. Lulusnya itu sekarang kerja di mana, masa tunggunya berapa tahun, berapa bulan, itu yang juga sedang menjadi keluh kesah banyak perguruan tinggi yang disampaikan sama teman-teman kampus kepada Sevima. Nah, dari proses itu semua Bapak Ibu, sebetulnya banyak proses di dalamnya yang itu hanya adalah awal dan ujungnya gitu. Jadi ada yang namanya Siakat Cloud, ada Sevima Pay, provider, adlink, akreditasi. Nah, kami sebut ekosistem ini menjadi yang namanya Sevima Platform. Seperti itu. Jadi harapannya aplikasi ini nanti atau sistem ini bisa membantu Bapak Ibu membuat operasional akademik, proses di perguruan tinggi itu bisa menjadi lebih sederhana dan lebih simpel. Harapannya ini juga sudah familiar ya Bapak Ibu ya untuk melihat skema ini. Lanjut. Nah, di 2022 apa aja Mas yang baru yang sudah kami kembangkan? Mungkin Bapak Ibu belum begitu terasa. Ada yang namanya integrasi Zoom, ada yang namanya integrasi Google Drive, ada yang namanya integrasi Google Meet. Bahkan yang sering dikeluhkan kampus dari Bapak Ibu ya, yang masuk ke kami, saya juga cukup terima kasih kepada Bapak Ibu menyampaikan, Mas kita pakai adlink, tapi pelaporannya disuruh pakai Spada. Bisa enggak kita realisasikan di tahun kemarin dengan yang namanya integrasi Spada. Kemudian ada fitur proctoring, one day service, ini juga yang kemarin keluh kesahnya, bisa enggak Mas kita monitoring pendaftar kita? Karena kita sering diminta sama pimpinan berapa pendaftar sekarang, berapa yang sudah bayar dan berapa yang sudah lulus. Ada yang sempat mengusulin one day service juga nggak Bapak Ibu yang hadir di acara ini? Atau yang minimal cukup terbantu dengan one day service ini? Ya karena mayoritas biasanya ini ada di teman-teman PMB. Kemudian ada modul e-sign, kemudian ada career link. Nah ini tadi bagaimana agar kesusahan-kesusahan perguruan tinggi untuk memperoleh, mengirimkan kuesioner dari lulusan itu bisa jadi lebih mudah. Bayangin, dulu Bapak Ibu kalau di unit kemahasiswaan, tiap hari tugasnya ngapain? Nelponin Pak Bu, alumninya satu-satu. Nah sekarang dengan ada career link, harapannya tinggal satu klik, linknya sudah tersebar, mereka tinggal ngisi, pelaporan kepada Dikti untuk menunjang IKU-nya pun jadi lebih mudah. Oke, kemudian ada penilaian melalui PDF, sekaligus ada personalized branding adlink. Lanjut next. Nah ini, kelola aktivitas pembelajaran perguruan tinggi Anda sesuai aturan SNDikti dan melalui adlink. Banyak enggak Bapak Ibu yang merasa sering ditanyai pimpinan, ini kalau kuliahnya online, gimana kita monitoring dosennya? Sering ada yang dapat pertanyaan itu? Sering ya? Ya, apalagi dosennya, ada juga yang dosennya gini Bapak Ibu, masuk kelas ngasih tugas tinggal ngopi, ada yang gitu, sering juga ada. Nah, dengan sistem ini harapannya kampus tanpa harus susah-susah sudah bisa memonitoring apa yang dilakukan dosen. Ngajarnya sudah sesuai aturan belum? Gitu. Enggak perlu repot. Lagi-lagi harus tiap jam muter ruangan, ngecekin satu-satu. Nah, hal ini udah kita akomodir di adlink ini yang sudah sesuai dengan aturan SNDikti. Next. Berikutnya, kita ada tingkatkan performa pusat karir untuk menunjang outcome perguruan tinggi melalui Career Link. Ini juga yang sudah kita rilis tahun kemarin, bagaimana banyak kampus menyampaikan kepada kami, Mas kita itu ternyata kesusahan
mengkolekting kuesioner dari para alumni kami. Sedangkan harus ada standar dari Dikti, berapa kuesioner ini harus diisi sama alumni kami. Bahkan ada kampus yang sampai mengadakan sebuah kegiatan IKA alumni dengan berbagai hadiah gitu ya, agar alumninya mau datang. Tapi apakah itu juga lebih efektif? Ya, itu bisa jadi salah satunya. Nah, kita coba hadirkan Career Link ini agar nanti kampus untuk memenuhi kebutuhan outcome itu bisa melalui Career Link ini. Ya tadi ya, seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa bagaimana teman-teman pusat karir itu sebetulnya kerjaannya tiap hari itu nelponin, ngirimin email. Ini kalau Bapak Ibu alumni perguruan tinggi pasti juga sering ya dikontakin sama kampus sebelumnya. Terus ditanyain, sekarang kerja di mana, bagian apa? Gitu. Betul. Nah, hal itu sangat dibutuhkan, terutama untuk pelaporan perguruan tingginya. Oke, lanjut. Nah, kemudian permudah proses penerimaan mahasiswa baru secara digital. Lagi-lagi, masukan Bapak Ibu, saran-saran dari Bapak Ibu itu cukup berharga bagi kami. Kenapa? Karena dari masukan dan saran dari Bapak Ibu itu cukup berdampak terhadap pengembangan sistem kami. Kami jadi tahu apa sih yang memang sedang menjadi kendala di perguruan tinggi ini. Nah, di sini kita untuk penerimaan mahasiswa baru ini kita set yang namanya one day service tadi. Harapannya nanti bagian marketing atau bagian humasnya itu bisa langsung tahu berapa pendaftarnya, berapa yang sudah bayar, berapa yang sudah registrasi. Sehingga ketika diminta secara cepat, secara real time, pimpinan tiba-tiba nanya, berapa mas yang daftar hari ini, berapa yang sudah bayar, itu bisa dijawab dengan cepat. Oke, mungkin ada tambahan Mas Walda, lagi, silakan. Mas Anam terkait penerimaan mahasiswa baru. Jadi kemarin kita itu dapat masukan Bapak Ibu, di mana landing page PMB yang sekarang itu ternyata mahasiswa itu, calon mahasiswa kesulitan mendaftar di landing page PMB kami. Akhirnya kita buat yang versi terbaru, karena landing page PMB kami yang awal itu ternyata terlalu banyak jalur gelombang. Gelombang dan jalur gitu ya. Jadi terlalu banyak sehingga mahasiswa bingung untuk mendaftar. Nah, kita rebranding, kita ubah landing page itu jadi sesuai dengan branding perguruan tinggi gitu Bapak Ibu. Dan juga akan ada informasi-informasi terkait program studinya. Nah, jadi ini mempermudah untuk untuk calon mahasiswa untuk mendaftar. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menggunakan landing page tersebut, landing page PMB yang versi terbaru itu di modul Siakat Cloud gitu. Ya, jadi itu sudah bisa dirilis ya Mas Walda ya. Sudah bisa. Dan nanti Bapak Ibu tinggal menyampaikan ke teman-teman humas atau ke teman-teman panitia PMB. Next. Nah, apa selanjutnya yang di 2003 ini akan kita deliver? Yang pertama kita akan mendeliver modul MBKM. Dan ini sudah Bapak Ibu dapatkan kemarin ya. Beberapa minggu yang lalu lah harusnya ya Mas Walda ya. Betul. Beberapa minggu yang lalu sudah Bapak Ibu dapatkan, bahkan sudah kita sosialisasikan. Bahkan untuk mengoptimalkan hari ini kita buka juga untuk coaching kliniknya modul MBKM. Jadi nanti Bapak Ibu bisa banyak tanya di sana bagaimana MBKM prosesnya, cara penggunaan, kemudian alur prosesnya itu bisa ditanyakan lebih detail di sana. Oke, kemudian juga ada tryout mau kuliah, ada BKD, ini juga yang sering dikeluhkan, Mas, ini dosen-dosen pada susah ternyata untuk ngisi modul kepegawaian. Ada yang juga dosen di sini? Saya mohon tanya. Ya. Gimana Bu? Sudah menggunakan yang modul kepegawaian yang ada di Siakat? Belum. Tapi kesusahan untuk BKD Bu?
Enggak juga gitu ya. Oke, nah harapannya nanti ini kita bisa integrasikan dengan yang Sevima platform ini dengan BKD. Kemudian Sister ada juga. integrasi sister, RPL, juga yang lagi hit OBE. Kemarin yang kita bikin webinar tembus sampai 12.000 pendaftar ketika topiknya OBE. Nah, ini juga kita akan arahnya ke sana. Gitu ya. Sampai juga ada untuk kebutuhan LAM. 6 atau 7 Mas Walda, LAM yang sekarang. Ada 6. Jadi ada Lamemba, Lam Teknik, Lam Infokom, Lam Dik, ya dan Lam teman-temannya yang lain gitu ya. Yang selalu bikin Bapak Ibu tidur tidak tenang, ya, makan pun sering tertunda. Itu efeknya dari Lam. Oke, lanjut. Nah, ini permudah pelaksanaan aktivitas MBKM sesuai aturan IKU dan PD Dikti. Jadi memang ya Bapak Ibu, sekarang bukan hanya PTN, PTS juga sudah diarahkan untuk melaksanakan yang namanya MBKM. Bahkan banyak PTS yang mulai berlomba-lomba untuk betul-betul melaksanakan MBKM ini. Tapi yang sering dikeluhkan kepada kami adalah bagaimana MBKM ini bisa terlaksana sesuai dengan aturan dari Dikti. Nah, itu yang coba kita set up menjadi sebuah sistem ini sehingga dari Bapak Ibu tidak harus bingung lagi apakah ini sudah sesuai prosedur atau tidak. Tapi Bapak Ibu sudah tinggal fokus bagaimana bekerja sama dengan sesama perguruan tingginya atau bekerja sama dengan dunia industrinya untuk fokus deliver MBKM-nya. Dan fitur ini sudah rilis, gitu ya, sekali lagi sudah rilis. Oke, sudah rilis. Di sini ada yang belum menerapkan MBKM selain PTK ya Pak Akhyar. Mohon maaf dari Poltekpar Makassar. Kalau kedinasan biasanya masih belum. Tapi untuk yang PTS dan PTN ada yang belum mengimplementasikan MBKM? Belum semua ya. Ya berarti nanti tempatnya sharing Pak, kita akan lebih banyak sharing nanti ya untuk penjelasan dari sisi MBKM ini. Nah berikutnya yang kabar terbarunya ya Bapak Ibu ya, kabar terbarunya di momen Bali ini pun kita akan meriliskan satu fitur baru untuk Bapak Ibu. Apa itu Mas? Bisa ke next slide. Fitur dashboard pimpinan. Pengambilan keputusan strategis kian mudah dan cepat dengan adanya dashboard pimpinan. Jadi nanti pimpinan bisa memantau secara langsung kondisi terkini dari kampusnya. Dari data tersebut nanti harapannya pimpinan bisa punya satu strategi ya, satu keputusan-keputusan strategis untuk memajukan atau untuk memplanningkan kampusnya. Nah, detailnya kira-kira seperti apa Mas Walda? Nah, mungkin langsung kita demokan juga ya Mas Anam ya. Dan Boleh. Kabar baiknya lagi Mas Anam, ternyata dashboard pimpinan ini sudah kita rilis semalam. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan bisa dicek di syakat cloud-nya masing-masing ya. Nah, sudah bisa dicek gitu. Silakan dicek. Dan ini sopan. Ya, dan ini kami buka untuk semua perguruan tinggi Bapak Ibu gitu. Yang ada di sini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi di sini ada section mahasiswa. Nah, section mahasiswa di sini kami menunjukkan mahasiswa aktif, di mana tujuannya nanti Bapak Ibu bisa memproyeksikan ya terkait terkait pendapatan untuk mahasiswa aktif itu, potensi pendapatan dari mahasiswa aktif tersebut gitu. Nah itu, dan juga mengetahui juga mutasi mahasiswa, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang nanti keluar seperti mengundurkan diri, DO atau meninggal gitu. Nah selanjutnya di sini ada rata realisasi perkuliahan gitu. Nah di sini Bapak Ibu juga bisa melihat terkait bagaimana sih proses perkuliahan yang sudah berlangsung gitu. Dan sudah terdokumentasi di Syakat Cloud, seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu bisa melihat kira-kira program studi mana yang masih perlu dioptimalkan lagi, dimaksimalkan lagi potensinya gitu ya. Nah ini yang 3 terbesar, jadi yang paling bawah. Nah
Ternyata ada ilmu komunikasi 95,11%. Ini yang paling rendah ternyata ya. Nah, lalu selanjutnya ada pelaporan PD Dikti. Nah, di sini kami sudah memberikan peringatan juga Bapak Ibu bahwa pelaporan PD Dikti lebih baik sebelum 30 April ya. Nah, di sini jadi harapannya Bapak Ibu bisa ada reminder ya, reminder bahwa pelaporannya sebelum itu jadi harus diselesaikan sampai 100% gitu ya. Oke, next ke bawah lagi. Nah, di sini kami juga ada terkait section sumber daya manusia, di mana Bapak Ibu bisa mengecek kira-kira dosen mana sih yang belum mengisi, yang belum diisikan terkait NIDN atau NIDK, dan juga pegawai mana yang masih belum melengkapi identitasnya di SIM kepegawaian gitu Bapak Ibu. Nah, selain itu kita juga ada terkait kita kaitkan dengan aturan ya, aturan perguruan tinggi, yaitu terkait akreditasi perguruan tinggi, di mana ada rasio dosen dan mahasiswa 1:11. Nah, di sini kan kalau di aturan itu ada minimalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami berikan rasio dosen tersebut. Nah, selanjutnya ada rata kehadiran mahasiswa, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kehadiran mahasiswanya apakah sudah baik atau belum, dan kira-kira di program studi mana yang perlu dioptimalkan juga gitu. Nah, di sini rata kehadiran mahasiswanya kita ambil dari realisasi perkuliahan yang sudah berlangsung, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini ada akreditasi PT. Nah, jadi Bapak Ibu akan tahu nih, kira-kira program studi mana ya yang akreditasinya itu akan berakhir gitu ya. Lalu program studi mana yang perlu melakukan reakreditasi gitu. Nah, dan juga terkait status-status akreditasinya di sini Bapak Ibu. Nah, next selanjutnya, di section selanjutnya kita bisa tahu terkait keuangannya Bapak Ibu. Nah, di sini kami perlihatkan terkait pendapatan dan juga piutang. Harapannya Bapak Ibu itu bisa meminimalisir piutang ya, piutang yang ada di perguruan tinggi untuk dikonversikan ke pendapatan. Seperti itu Bapak Ibu. Dan lagi di sini kita akan ada section penerimaan mahasiswa baru. Nah, section penerimaan mahasiswa baru ini kita menampilkan konversi Bapak Ibu dari peminat hingga yang sampai ke daftar ulang gitu. Jadi semuanya bisa kelihatan di sini. Dan juga persentasenya juga ya Bapak Ibu. Nah, terakhir di sini akan ada output dan outcome, Bapak Ibu. Di sini output kita mengambil dari rata IPK lulusan dan rata masa studi lulusan. Nah, ini juga sebagai salah satu penilaian akreditasi perguruan tinggi ya, yaitu output dan outcome, di mana untuk yang rata IPK lulusan kita juga menampilkan kira-kira program studi mana sih yang perlu ditingkatkan lagi ya IPK-nya ya, sehingga proses perkuliahannya juga kualitasnya harus ditingkatkan gitu. Nah, selain itu di masa studi juga sama, kita juga bisa melihat terkait perguruan tinggi mana yang memiliki masa studi paling lama di sini. Nah, lalu ada juga di sini waktu tunggu lulusan. Nah, waktu tunggu lulusan ini kita ambil dari tracer study careering Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah melakukan survei tracer study ya, nah di situ pasti ada jawaban, ada pertanyaan terkait waktu tunggu lulusan, kesesuaian bidang kerja. Nah di sini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan hasil dari jawaban-jawaban dari alumni tersebut. Nah ini juga masuk ke dalam penilaian akreditasi perguruan tinggi ya Bapak Ibu ya, di mana minimal pengisi tracer study itu 20% gitu. Baru kita bisa mendapatkan nilai maksimal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini kita juga ada terkait rata waktu tunggunya kira-kira berapa berdasarkan hasil survei, dan juga yang mengisi ada berapa, seperti itu. Nah, ini baru yang tier 1 ya Bapak Ibu ya. Jadi ini dashboard pimpinannya baru lapisan yang pertama. Rencananya kita akan mengembangkan lagi ya Bapak Ibu ya, yang lapisan keduanya, di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat detail-detailnya, seperti itu. Nah. Oke, jadi ini adalah fitur yang sudah kami rilis semalam. Jadi kalau Bapak Ibu yang di sini punya login bisa langsung dicek. Kalau masih belum muncul, mumpung ada Bapak Falda, langsung Pak angkat tangan. Pak Falda di tempat saya masih belum muncul gitu ya. Jadi kita langsung aja karena memang mumpung ada PM-nya gitu kan. Silakan Pak.
Dari mana Pak? Oke, dari furnitur pengolahan kayu Oke. Tegal. Nah, Baik, nanti kita cek ya Pak ya. Nanti mungkin saya tanyakan ke Bapak ya Pak ya, terkait kenapa belum munculnya. ditunggu 30 menit lah Pak, sudah muncul, tenang aja. Jaminannya 30 menit, kalau belum 30 menit silakan dibawa ke Kendal untuk ditahan di sana Pak. Gitu. Oke, ada lagi yang belum muncul? Ada lagi yang belum muncul? Atau sudah dicek? Ya, kalau sudah muncul jadi harapannya Bapak Ibu dengan fitur ini ya, dengan ada fitur board ini Bapak Ibu untuk melakukan kepimpinan ini tidak lagi kebingungan dan Bapak Ibu sudah bisa langsung tahu, Pak, kondisi kita sedang tidak baik-baik karena realisasi perkuliahan kita ternyata jauh dari standar, posisinya masih 60%. Berarti ini kayaknya banyak dosen yang ya bisa jadi ganti jam kuliah atau banyak dosen yang penelitian terus Pak di luar Pak. Jadi tolonglah Pak ditertibkan, saya ini yang kerepotan gitu ya kira-kira ya. Terus kemudian juga kita dari teman-teman SDM nanti juga bisa tahu, Pak ini ternyata cara rasio dosen tidak masuk akal ini Pak. Kita sudah 1:50, 1:40, padahal secara aturan untuk PTS yang bukan teknis atau bukan teknik atau vokasi harusnya 1:, atau yang ya 1:40, sedangkan rasionya masih 1. Apakah memang perlu penambahan dosen atau berarti harusnya ke depan kayaknya ruangannya perlu ditambah. Nah, hal itu bisa didapatkan dari hal ini. Ke depan keterlibatan pimpinan terhadap sistem ini akan kita dorong kembali gitu. Sehingga problem-problem yang terjadi di lapangan itu bukan lagi jadi masalah teman-teman admin atau teman-teman operasional, tapi pimpinan juga aware terhadap hal-hal tersebut gitu. Dan dari data ini pimpinan bisa langsung tahu, oke, besok kita anggarkan yang lebih banyak untuk rekrutmen dosen. Oke, besok karena banyak dosennya yang masih S2, kita tambah beasiswa S3. Pada mau pasti dosennya Bu ya. Siapa yang nggak mau disekolahkan dengan beasiswa S3 dari kampus gitu. Dan yang paling penting biasanya kalau ketemu sama pimpinan, coba di scroll ke bawah. Halo, bisa dibantu scroll ke bawah? Oke, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Nah, stop. Yang paling penting Bapak Ibu bagi PTS ya adalah bagaimana bisa tahu laporan keuangannya. Ini kalau bisa ditampilkan, kemudian bisa disampaikan. Pak Rektor juga pasti senang karena itu bahan mereka untuk berdiskusi dengan yayasan. Gitu. Ini adalah satu poin penting. Kenapa? Karena kembali lagi BBM-nya kampus PTS itu pasti dari sini Bapak Ibu. Mau enggak mau kalau ini sehat, kampusnya Bapak Ibu mau apapun pasti dituruti. Gitu ya. Itu kira-kira yang sudah kita riliskan hari ini. Kembali lagi saya sampaikan terima kasih sekali masukan dari Bapak Ibu yang dari masukan, saran serta problem Bapak Ibu itu yang membuat kita mengembangkan sistem-sistem ini. Oke. Bisa kita lanjut ke next slide Mas Walda? Silakan Mas. Oke. Yuk. Jadi ini ya, pulang dari sini bikin reportnya gampang. Pak, Sevima sudah ada dashboard pimpinan. Bapak tinggal login aja langsung termonitoring semua dalam satu layar. Saya lupa. Kalau passwordnya lupa saya reset Pak, silakan login lagi. Enggak perlu tanya ya. Bapak lagi di LL Dikti enggak perlu telepon saya, biasanya Pak Arif. Pak Arif mahasiswa LPP Jogja berapa sekarang? Tidak perlu lagi hal itu. Karena Bapak tinggal login semuanya sudah termonitoring di sana. Oke, lanjut next. Nah, ini juga yang kita gagas di tahun 2023 ini, kita ada yang namanya expert class.
Jadi expert class ini maybe Bapak Ibu juga sudah ada yang mengikuti. Contoh misalkan kemarin kita ada expert class terkait penerimaan mahasiswa baru. Kita hadirkan tenaga ahli yang memang sudah kompeten di sana untuk diskusi, untuk bisa membantu Bapak Ibu menentukan strategi atau positioning kampus bagaimana dan apa yang harus dilakukan kampus ke depan. Nah ini kita selalu ada expert class, jadi nanti silakan juga kalau Bapak Mas kayaknya kita butuh nih teman-teman expert class gitu. Kita siap. Kita juga didukung oleh dosen-dosen yang memang sudah expert di bidangnya, ada asesor, ada juga tim ahli dari kampus-kampus gitu ya. Oke, next slide. Nah, harapannya ini kita bisa mendapatkan apa sih atau apa sih usulan dari Bapak Ibu yang ingin perlu direalisasikan di tahun ini. Apakah hal-hal yang sudah kita sampaikan itu sudah memenuhi dari kebutuhan Bapak Ibu? Kami paham memang beberapa hal yang mungkin kami miss gitu ya. Mumpung kita bisa duduk bareng di sini semuanya, silakan jika ada usulan, Mas saya butuh fitur ini. Sudah lama saya sampaikan tapi tidak terrealisasi. Kita tembak langsung Pak, kayak tadi furnitur kendal ya. Saya enggak ada PM-nya, langsung saya todong gitu. Oke, itu dari kami, silakan dari Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ada saran yang ingin disampaikan. Ya, Mas Anam, mungkin kita lihat dulu untuk yang roadmap kita ya Mas Anam ya. Boleh. Apakah ini sudah memenuhi dengan kebutuhan dari Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, apakah ada prioritas lain yang mungkin Bapak Ibu ingin sampaikan gitu ya. Gitu. Oke, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, kita langsung aja ke pertanyaan. Oke, silakan Bu, bisa dibantu? Selamat pagi, terima kasih dari tim Sevima sudah hadir di kampus kami, Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Saya Bu Diah, saya tertarik dengan modul Career Link. Pertanyaan pertama, apakah setiap modul ini bisa diakses oleh siapa saja? Kemudian yang kedua, kapan cut off time mahasiswa bisa mengisi Career Link? Karena setahu kami ketika dia sudah tamat, di mana menawarkan kembali mereka untuk mengisi atau membuka siakat. Atau di mana posisi dari Career Link ini. Karena memang dari LAM ataupun dari kita mengisi dari beberapa kriteria, yang paling memiliki poin tertinggi adalah kriteria 9 mengenai outcome. Sehingga ini merupakan suatu bagian yang sangat penting dari akreditasi perguruan tinggi ataupun prodi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab? Baik, saya akan Pak jawab. Valda. Terima kasih Bu terkait pertanyaannya. Mungkin ini Bapak terkait pertanyaan yang pertama yaitu siapa saja yang bisa menggunakan Career Link ya Bu ya? Aksesnya ya. Admin prodi? Oh. Ya. Betul. Baik Bu. Oke, untuk yang bisa mengakses ini adalah admin Career Link Bu. Jadi ada settingannya di user administrasi itu admin Career Link. Jadi admin prodi bisa dijadikan admin Career Link juga Bu. Nah, jadi bisa ditambahkan. Mungkin nanti bisa meminta untuk ke operator siakat cloud-nya ya Bu ya. Nah, di situ. Nah, lalu selain itu biasanya kalau misal di perguruan tinggi itu biasanya ada pusat karir atau misal kalau misal nggak ada pusat karir kemahasiswaan yang membantu gitu. Nah nanti bisa diberikan akses di situ juga dan admin prodi juga bisa ikut dengan ditambahkan akses admin Career Link gitu Bu. Nah, lalu untuk cut off-nya ya Bu ya, cut off mahasiswanya di sini nggak ada cut off Bu. Jadi mahasiswa bisa join Career Link kapanpun dan sampai kapanpun ya Bu ya. Nah di Career Link ini juga kita bisa bermitra dengan perusahaan. Nah
juga bisa mengundang perusahaan mitra kita Bu, untuk membuka lowongan gitu. Jadinya kita link and match nih, nggak cuma dari dunia pendidikan aja, tapi dunia industri juga Bu. Nah di situ harapannya terdapat sinergi antara dunia usaha dan dunia industri. Nah mitra tersebut bisa membuka lowongan di Career Link dan juga mahasiswa atau calon lulusannya ya, lulusannya itu bisa mendaftar. Nah gitu, lalu dari perguruan tinggi bisa melakukan tracking. Kira-kira mahasiswanya atau lulusannya ini udah mendapat pekerjaan di mana dengan menggunakan tracer study yang sudah kami sediakan sesuai dengan template Dikti. Seperti itu Bu. Jadi Bu menambahkan, posisi Career Link ini sebenarnya di mana sih Mas? Gitu ya. Career Link ini adalah sebuah platform atau sebuah sistem yang mempertemukan antara kampus, alumni, dan juga industri. Dari sisi kampus, mereka butuhnya untuk memonitoring lulusannya ini sudah kerja di mana, kemudian jabatannya apa, sudah linier belum, dengan prodi atau ilmu yang dia pelajari. Bagi alumni, harapannya Career Link ini menjadi jembatan mereka untuk mengetahui dunia kerja, untuk dapat lowongan kerja, untuk mengupdate biodata atau CV-nya dia gitu, sehingga nanti CV-nya dia itu bisa dilihat secara langsung oleh industri atau oleh perusahaan-perusahaan. Bagi perusahaan, baik itu yang bermitra dengan kampus atau yang di luar mitra kampus, mereka bisa memposting lowongan kerja di sana, bisa melakukan seleksi terhadap calon-calon pendaftarnya. Jadi ini adalah sebuah media komunikasi antara kampus, mahasiswa, dan juga industri. Nah, dampaknya apa? Ketika di situ sudah ketemu antara mahasiswa dengan perusahaan, tanpa harus minta kuesioner, datanya sudah bisa langsung ditarik sama kampus karena sudah termonitoring. Begitu Bu. Sudah bisa Bu. Betul. Kapan saja. Lalu untuk yang mahasiswa sama alumni saat ini masih tersedianya adalah di Career Link Mobile Apps Bu. Career Link Mobile Apps. Jadi bisa di-download aplikasinya di Career Link di Play Store ataupun di iOS. Nah nanti tinggal di-download dan login menggunakan akun NIM dan juga password seperti login di Siakat. Seperti itu Bu. Berarti fitur yang ada di Career Link itu pertama jadi dari pembahasan pemaparan tadi adalah CV. Nah CV itu memang sudah ada format bakunya atau mahasiswa yang meng-up? Nah CV ini ada format bakunya dari kami Bu. Okay. Nah lalu format baku ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan HR. Nah, jadi nanti nggak perlu khawatir lagi terkait kira-kira apakah CV ini itu udah sesuai dengan sesuai dengan kebutuhan industri atau enggak. Dilihatnya seperti apa dari industri, nah jadi udah kita sesuaikan. Oke, berarti juga sudah ada fitur untuk tracer study-nya. Betul. Kemudian yang ketiga adalah ada fitur dari pemberi kerja. Berarti yang menjadi PR dari universitas adalah bagaimana menarik Didu untuk masuk ke dalam Career Link. Betul Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu. Ya, memang harapannya itu Bu. Dan ternyata setelah kami coba berdiskusi dengan beberapa perguruan tinggi mitra Sevima, mayoriti memang mereka sebetulnya itu sudah punya sama dengan perusahaan tertentu gitu kan. Nah, yang mitranya itu yang untuk mereka menggunakan. Jadi nanti nggak perlu repot-repot lagi untuk ngontakin perusahaan, Pak, atau perusahaan ngontak ke kampus dulu, kita ada lowongan seperti ini. Tidak. Tapi mereka tinggal ngisi lowongan, maka sudah otomatis terblast ke seluruh alumni dari perguruan tinggi tersebut. Seperti itu, semudah itu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Silakan, ada yang lain? Oke, silakan. Mas, teman-teman panitia boleh dibantu mikrofonnya? Perkenalkan, saya Karyana dari Ngurah Rai.
Jadi terkait program Sevima, izin terkait BKD bisa disinkronkan cepat atau diaplikasikan cepat. Kenapa? Karena ini masalah yang pelik di kampus karena kami 1 tahun bergabung dengan Sevima, jadi boro-boro disuruh yang lain. Untuk BKD, teman-teman dosen itu kelimpungan isinya, apalagi kita saranin pakai Edlink lah, apalah kan gitu. Jadi mungkin ini masalah yang sama di semua kampus ya. Jadi belum sister, belum psikoming, belum yang baru seruni, si8. Jadi mungkin banyak teman-teman yang agak pusing gitu. Cuman harapan kami nih di SIAKAD ngadopsi itu semua. Jadi terkait BKD, terkait integrasi sister, biar memang kami dari dosen itu sekali saja deh inputnya bisa tersinkron ke ke sister dan lain sebagainya, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait masalah live chat. Jin, live chat itu apakah bagus? Bagus. Tetapi pada saat hal mendetail, kita nggak bisa bicara dengan kita tidak bisa menyelesaikan masalah bagi saya. Jadi gini, mohon kalau bisa efektifkan PIC. Kenapa? Karena PIC itu sudah bersentuhan dengan kampus kami. Jadi ada hubungan emosional, jadi ceritanya pasti PIC itu tahu kronologis kenapa kita sampai memakai Sevima. Dan tentunya pasti ada masalah dengan data, pasti. Nah jadi setidaknya kami ngomong itu sedikit. Coba bayangkan Mas mengetik. Kami mau A, tangkapannya B. Kami mau B, tangkapannya A. Kurang lebih. Satu lagi, bahwa pada saat kita stay, mengetik, menunggu jawaban, mohon maaf Bapak, kami akan diskusikan. Kami menunggu. Nggak datang. Oke, fine. Pada saat dari sana yang fast, kami dipanggil pimpinan. Jadi, cutlah itu chat, kan gitu. Itu mungkin ya, tapi apakah itu tidak bagus? Bagus. Bagi teman kami, misalnya saya operator admin PT, ada teman-teman saya admin prodi, itu bagus bagi fast respon, saya nggak bisa membantu teman saya di admin prodi, itu bagus. Cuman untuk masalah-masalah tertentu, mohon kalau bisa ditambah PIC untuk pendamping PT-nya. Misal sekarang kan baru ada 1 nih, kalau bisa mbok ya ditambah 2 atau 3. Jadi pada saat PIC itu mungkin sibuk dan lain sebagainya, biar adalah yang backup lagi 1. Mungkin sementara itu kan mungkin testimoni sedikit. Jujur kami ngerasa kok terbantu oleh Sevima. Jadi bagaimana juga teman-teman di Sevima membantu kami terkait waktu ini RPL. Mungkin salah satunya yang lolos RPL saya di Ngurah Rai. Jadi bagaimana teman-teman di Sevima juga muter otak saya ajak. Jadi karena di SIAKAD belum. Oke ya, baru ada hanya RPL. Sementara di Neofeeder itu baru ada juga RPL. Nah baru minggu yang lalu kayaknya baru ada transfer kredit dan perolehan kredit. Nah masalahnya kami bingung nih. Jadi tidak bisa kami lempar ke PDDT. Ternyata baru ada penambahan fitur di Neo. Itu baru kita bisa lempar dan clear dan kami sudah beres RPL-nya. Nah tinggal kami itu enaknya kami koordinasi bahwa oh iya, nanti dari teman-teman Sevima yang akan menyesuaikan di SIAKAD-nya. Sementara dilempar aja deh dulu Pak dari provider gitu. Jadi kami Neofeeder dulu bekerja, nanti teman-teman di Sevima yang nyelesain ke SIAKAD. Mungkin kerjasama seperti itu mungkin tetap dijaga dan pesan saya kalau bisa PSC ditambah. Siap, terima kasih Pak atas testimoninya serta masukan dan sarannya. Ya, memang seperti ini yang kita tunggu, karena masukan dan saran dari Bapak Ibu itu juga akan meningkatkan pelayanan kami, gitu ya.
Yang pertama terkait BKD tadi, ya itu masalah sejuta umat, Pak. Itu masalah sejuta umat dan yang sedang kita selesaikan. Hari ini pun ada asesor BKD juga yang selaku tenaga ahli kami. Ini ada Prof. Wahyudi, mungkin bisa dibantu tanggapan dulu, Prof. Untuk yang BKD tadi. Sebelum tadi dua masukannya sudah saya note tadi. Silakan, Prof. Terima kasih izin menjawab Bapak sekalian. Sudah bertemu saya, ketemu lagi nih. Baik, yang pertama dengan BKD Bapak Ibu sekalian, memang ini permasalahan seluruh kampus di Indonesia, dan hanya di Indonesia, di luar negeri nggak ada BKD kan. Yang pertama, BKD itu kan unsurnya dari satu kependidikan, dua penelitian, tiga pengabdian masyarakat, keempat penunjang dan data yang disimpan di repository Dikti seperti Sinta, kemudian Bima dan seterusnya yang nanti akan menjadi portofolio dosen. Yang pertama untuk data pengajaran sudah bisa langsung ditarik dari PD Dikti. Jadi selama siakat atau kalau kita menggunakan siakat adalah providernya sudah sinkron 100% tidak ada masalah. Kemudian ditarik. Nah di Sevima juga menyediakan GoSister ya untuk memfasilitasi ketika misalnya dari pihak kampus tidak punya tenaga ahli untuk mengelola server sisternya sehingga akan lancar juga. Kalau belum punya asesor saya juga bisa di asesor eksternal ya. Baik, itu. Yang kedua masalahnya Dikti tidak membuka data untuk sinkronisasi dengan Sinta yang mana adalah portofolio dosen di sana. Nah ini menjadi masalah. Nah di kami kita mencoba mengembangkan fitur yang di kepegawaian yang nanti itu salah satu include-nya di sana adalah dosen bisa masukkan data portofolio untuk penelitiannya ya. Nah ini yang menjadi repot ketika sistem Dikti itu belum terbuka untuk bisa kita sinkron. Yang sudah jelas PD Dikti, yang kedua Spada sudah kita bisa sinkron dengan adlink kita. Nah untuk Sinta ini kita bisa belum. Sehingga mau tidak mau dosen harus melakukan double administration. Dia harus pada saat yang bersama mungkin mengupdate akun dia di Bima atau di Sinta untuk dia bisa nanti ketika mengapply hibah bisa dapat skema yang lebih tinggi. Pada saat bersamaan kita juga butuh update di siakat kita untuk tadi ditampilkan profil bagaimana dosen kita dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa ajukan sebagai data dukung sebagai akreditasi. Itu Pak. Jadi ini permasalahan semuanya kita belum bisa mensinkronkan. Yang kedua tadi PIC ya, kebetulan saya kepala sukunya PIC ya. Saat ini kita ada 200 menuju 270-an kampus yang pengguna siakat cloud ya. Jadi kita berharap idealnya memang satu PIC 15 ya. Jadi mencari PIC, mencetak PIC itu memang kita butuh waktu Pak. Artinya mereka butuh dua domain knowledge. Satu domain knowledge tentang peraturan perguruan tinggi, yang kedua domain knowledge tentang siakat cloud. Jadi bagaimana permasalahannya kita ada solusinya dan solusi tidak selalu langsung ini tapi ada harus modifikasi. Sampai sekarang misalnya ketika MBKM itu terjadi perdebatan. Bisa enggak saya MBKM langsung saya akui sebagai satu mata kuliah dengan 20 SKS? Bisa dilakukan, cuma nanti enggak bisa dilaporkan gitu. Jadi ada beberapa hal-hal yang tidak tertulis tapi itu menjadi constraint kita. Nah, itu pentingnya PIC tadi betul ya. Nah, kami sangat harus update dengan itu yang terbaru RPL. Itu gimana RPL? RPL itu apa sih? Ya ibaratnya kalau kita punya rumah, RPL itu masuknya lewat pintu samping, kalau PIB lewat pintu depan. Ya. Jadi kan begitu. Nah, tidak serta-merta bisa diakui, harus ada proses untuk rekognisi atau pengakuan dari pembelajaran yang lampau. Itu ada aturannya RPL skema A, skema B. Saya harus mendidik ini para PIC biar nanti tidak gagap menghadapi pertanyaan yang sangat kritis tadi. Ya. Jadi untuk BKD sampai saat ini kita cuma bisa melakukan double administration dengan menambahkan tadi ya. Nanti kita akan upayakan dari siakat bagaimana bisa itu lebih mudah lagi ya. Entah nanti dari dosen bisa melakukan apa, kita akan pikirkan Pak. Terima kasih masukan tadi untuk yang career link juga. Ini saran dari kami sebaiknya bahwa sistem itu tidak cukup digunakan. Tapi harus ada roadmap sama strateginya. Misalnya dari sistem supaya career link bisa mendapatkan respon yang baik ya. Jadi bisa dibuat dalam bentuk misalnya kegiatan nanti bisa dibantu dari tim Sevima misalnya bagaimana
membuat CV yang bagus. Bagaimana adik-adik menghadapi tips wawancara. Nah, dari kami ada human resource, para ahli psikologi dan seterusnya, nanti bisa membantu gitu ya. Jadi kalau misalnya khusus dari Mahadewa menghendaki itu untuk meningkatkan penggunaan karir link. Jadi ketika mahasiswa keluar di sini masih meninggalkan jejak ya. Nah, itu bisa disampaikan. Dan juga kalau misalnya dari kampus punya mitra, diundanglah masuk ke karir link. Nanti bisa jadi data dukung kriteria 2 untuk akreditasi ya. Tata pamong sama kerjasama, karena kebetulan saya juga asesor LAM Infocom ya, jadi tahu juga ya. Jadi itu mungkin sarannya nanti silahkan di kontak PIC-nya Mas Giwa ya. Nah, nanti diagendakan. Jadi di SFIMA tidak hanya kita high touch Pak. High touch apa? High teknologi, tapi kita punya high touch. Ya, keren ya. Jadi kita hanya high touch tapi apa? High touch juga. Ya, high touch-nya kita bisa lihat seperti ini, webinar, kemudian tadi kontak via apa. Nah, dan jangan takut setiap keluhan dari PT, kita punya medical record-nya Pak. Kita catat, Pak siapa yang sering mengeluh? Tenang aja, nanti kita kirim ke tas kalau sering mengeluh. Ya, tapi mengeluh 1 kirim tas, 2 tumbler, 3 tumbler lagi aja. Ya, jadi itu nanti akan kami catat di dalam record medisnya. Nah, ketika nanti ada live chat, teman-teman live chat akan merefer dari record medisnya. Memang ada gap, jadi kalau di live chat itu, kalau Bapak Ibu saya sampaikan, itu ada tier 1, tier 2, tier 3. Tier 1 itu kalau misalnya hal-hal yang minor, misalnya nggak bisa login, lupa apa, sudah-sudahnya itu bisa langsung di take over. Tapi kalau tier 2, 3 yang berkaitan data hilang atau proses yang tidak selesai, nah dari PIC live chat akan tadi berkonsultasi dulu, benar enggak ini konfirmasi. Tapi kalau misalnya tadi tier 1 minor, biasanya langsung solve ya. Tapi kalau 2, 3, karena nanti benar nggak ini yang request itu Pak X, kita harus verifikasi kadang-kadang. Jadi mohon maaf ya, nggak bisa cek dalam misalnya, Pak nanti kita pengen customisasi report, tunggu dulu. Karena ini berkaitan dengan perubahan data, kita harus concern dengan aturan. Ada undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi nggak bisa langsung dilakukan. Benar nggak Pak ini? Atau ini dasarnya. Kalau bila perlu makanya kadang-kadang diminta suratnya, requestnya. Kenapa? Karena memang itu aturan yang harus kita terapkan agar jika ada perubahan data memang betul atas request yang bersangkutan. Jadi mohon dipahami kenapa kadang-kadang lama, karena kita harus mematuhi peraturan. Demikian, terima kasih. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Prof. Nah tadi terkait, silakan Pak mau, ya silakan. Menambahkan sedikit, mungkin di mana dosen kami harus menambahkan terkait biar bisa terintegrasi dengan sister. Itu satu. Kedua, kalau misalnya sudah bisa terintegrasi dengan sister, bagi saya sih fine, walaupun tidak terintegrasi dengan Sinta. Kenapa? Sama juga bohong Pak, kalau kami menggunakan sister, kami tarik data, tidak semua data itu terambil Pak, kami ngupload ngulang fisiknya. Jadi mungkin yang terdata itu cuman terbitnya, judulnya, makanya dan biasanya itu tidak up to date. Jadi misalnya di suatu jurnal itu sudah terbit, tetapi belum ketangkep oleh Sinta, itu menunggu 1 minggu 2 minggu, kalau Scopus lagi bisa berbulan-bulan. Jadi kalau saya di kampus, saya inputnya, saya suruh dosen-dosennya input manual di sister, itu akan cepat fast, jadi sama aja. Misalnya kami tarik, data yang tertarik itu cuman filenya nggak tertarik, itu sih. Tapi kalau misalnya kita bisa mengintegrasikan lewat si akad kepegawaian mungkin ya, itu kalau bagi kami input di sana fine, sama aja kami dengan input di sister, asal di si akad itu sinkron dengan sister, itu aja sih mungkin dari saya. Siap. Ini kayaknya yang harus jawab Pak Valda. Baik, Prof. Pak. Terima kasih Prof. Boleh menjawab ya Pak ya. Nah ini Pak Valda, silakan ditanya kapan dan harus bisa seperti itu. Gitu ya Pak, kira-kira ya. Ya, Pak. Oke, siap. Ya, Pak. Sebenarnya kita sudah melakukan proses untuk developmentnya Pak ya, di mana sekarang SIM kepegawaian kita itu sedang kita atur bagaimana harus sama dengan yang diisi dengan sister. Sekarang itu prosesnya seperti itu Pak. Lalu yang kedua akan kita buatkan modul BKD Pak, nah, untuk perhitungannya Pak ya, untuk BKD itu. Dan nantinya di sini
kita akan integrasikan dengan sister. Nah, integrasikan dengan sister. Nah, di sini itu rencana kami, sekarang kami masih riset ya Pak ya. Integrasinya itu seperti apa. Kemarin juga sempat kami izin untuk meminjam akun untuk bagaimana cara memposting satu memposting dari SIM kepegawaian itu sampai ke sister Pak, dari zakat buat kita. Nah, itu masih dalam proses Pak. Nah, kami targetkan ya Pak ya. Nah, kan saya lihat itu udah banyak nih perguruan tinggi yang udah mulai diwajibkan ternyata di sisternya gitu ya. Nah, apalagi kalau nggak salah ada target yang dari PT AIN itu ya, itu mereka targetnya Juli udah harus pakai sister semua. Nah, itu kami coba targetkan di Q2 antara di bulan Mei mungkin ya Pak ya, April Mei itu kita coba kejarin. Nah, nanti harapannya ini bisa membantu Bapak Ibu terkait kendala integrasi dengan sisternya gitu. Jadi nggak usah ngisi berulang-ulang kali gitu. Oke, silakan Pak. Mungkin nanti akun modul tersebut masuk di akun dosen apa di akun kepegawaian yang ngikutinnya. Kalau boleh saya usul. Silakan Pak. Silakan Pak. Di modul dosen itu diselipin. Jadi memang dosen yang ngisi. Oke Pak. Gini apa kasih operator PD? Lembur lagi nanti Pak ya operator ya Pak ya. Ya Pak. Nah, kita akan coba dari dua sisi ya Pak ya, admin dan juga dosen ya Pak ya. Kalau saran saya memang mending dosen sih Pak. Jadi kalau si dosennya nggak aware ya udah biarin, itu urusanmu sendiri gitu ya. Karena posisi saya hermaprodit Pak. Saya dosen, saya operator PT. Jadi saya tahu masalah di teman-teman saya di dosen, saya tahu teman-teman di operator saya tahu. Jadi hal-hal seperti ini logikanya seperti ini. Sister BKD dosen yang manfaat-manfaatnya, bukan teman-teman kami di operator. Jadi memang kewajibannya mengisi gitu kurang lebih ya. Siap Pak, jadi udah dijawab sama Pak Falda, target rilis Mei Juni. Jadi nanti udah di note report ke pimpinan, Pak Mei Juni BKD integrasi sistem dengan BKD sudah jalan. Mohon dibikinkan SK yang nggak ngisi udah tanggung jawab dosen masing-masing gitu. Oke, ada lagi silakan. Wah ini silakan Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Arif dari Politeknik LPP Yogyakarta. Bapak Ibu, kalau Bapak tadi lebih menyinggung ke BKD Sister, memang itu sebuah urusan yang cukup pelik sebenarnya. Saya juga operator, saya juga dosen Pak. Saya merasakan bagaimana BKD itu mulai ada dan sekarang jadi wajib karena kayak gitu. Kalau dulu kita awalnya cuma ngisi pakai Microsoft Access, kita cetak, kita mintakan tanda tangan. Semester ini kan sudah mulai pakai link ya Bapak Ibu. Dosen-dosen banyak yang diprotes asesor, Google Drive-nya masih dikunci kayak gitu. Ya kan? Kita buka kunci lagi, waktunya udah mepet, kejar-kejaran dan lain-lain. Tapi terlepas dari kerumitan BKD, ya memang dalam tanda kutip mau nggak mau, tapi itu harus dikerjakan. Kalau nggak gitu kan serdosnya nggak turun ya Bapak Ibu. Nah kayak gitu. Tapi sebelum kita bicara BKD, sebenarnya saya ingin menotes satu hal yang penting. Bagaimana sekarang new feeder itu membutuhkan data yang cukup banyak. Ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan data BKD yang bagus kalau feeder kita aja berantakan. Yang pertama kami kemarin di LDT 5 sudah disepil ya bahasa gaulnya sekarang disepil untuk update patch yang terbaru Bapak Ibu. Untuk update patch yang terbaru. Kita aja sekarang di semester sekarang sudah harus mewajibkan mengisi daya tampung yang lebih detail. Mahasiswa itu tidak hanya sekedar gelondongan 38 orang, tapi sudah ada dia beasiswa mandiri, dia beasiswa dari perusahaan dan lain-lain banyak. Ditambah lagi sekarang di AKM harus ada jalur pembayarannya apa mulai semester ini. Nah, padahal itu akan berhubungan dengan BKD kita. Aktivitas kemahasiswaan harus segera diinput.
mau membimbing PKL, TA, PKL, magang, MBKM dan lain-lain semuanya ada di aktivitas kemahasiswaan yang sekarang mungkin baru difasilitasi di modul MBKM. Kayak gitu. Kami dulu tahun lalu, 2 tahun kami sudah menjalankan MBKM, kami menginputkannya ya manual Bapak Ibu di aktivitas kemahasiswaan agar bisa terlapor sebagai portofolio perguruan tinggi kita sudah melaksanakan MBKM. Saya juga kalau tadi Bapaknya minta segera integrasi sister, kalau saya minta menyelesaikan bisa melengkapi segera data-data di new feeder. Biar waktu sinkronasi tidak ada tulisan daya tampung belum diisi. Kayak gitu. Ya kan Bapak Ibu? Nah, yang operator PT pasti tahu. Kayak gitu. Daya tampung belum diisi. Habis itu masih harus ngeceki biodata mahasiswa satu persatu. Biodata mahasiswa harus dilengkapi dengan pembiayaannya apa? Habis ngisi di situ, saya kira begitu di-create AKM sudah masuk otomatis, ternyata harus milihin lagi satu persatu mahasiswa, pembiayaannya apa lagi? Kayak gitu. Kalau nggak kita isi, nggak bisa, karena sekarang wajib bintang. Nah, ngisi manual satu persatu lagi. Saya membayangkan Bapak Ibu, kami mempunyai student body 1.100-an. Lah kalau operator saya harus ngedit satu persatu ya saya membayangkan. Ya meskipun 1.100 kata operator saya, oh masih sedikit itu Pak. Ya, tapi nggak bisa kayak gitu pola berpikirnya. Kita kan akan berkembang, ya siapa tahu Politeknik LPP bisa punya mahasiswa 3.000 kan kayak gitu. Ya. Nah berikutnya terkait dengan dashboard pimpinan tadi Mas Valda sebagai pengembang atau product manajernya. Ada beberapa hal yang sempat sudah saya cek di tempat kami. Saya ingin tahu kalau rasio pembagi dosen itu diambilkan dari mana. Kan kayak gitu. Kalau saya cek tadi, kami punya dosen tetap, punya dosen pengajar 80 itu kalau plus dosen luar. Kayak gitu. Kalau hanya dosen tetap yayasan kami paling sekitar 50 atau 55. Nah, itu kalau itu dibagi ya rasio kami bagus, tapi kalau dibagi dengan rasio dosen tetap, kan kayak gitu ya, yang tetap yayasan yang NIDN, bukan dosen luar berhome base di Politeknik, pasti rasio kami tidak akan segitu. Nah, itu kan menjadi data yang bias kalau menurut saya. Yang berikutnya adalah di data keuangan. Kalau data keuangan hanya sekedar pendapatan, itu tidak akan membantu akademik. Oke lah, secara pimpinan oke. Ya, oh saya punya uang sekian yang belum tertagih, kayak gitu. Saya punya pendapatan sekian yang sudah terbayar. Tapi kan kami sebagai pengambil keputusan di bagian akademik tidak tahu siapa yang masih punya tagihan, siapa yang belum bayar lunas, kayak gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih detail di sana. Nah, kayak gitu. Terus yang terakhir nitip pesan dari yayasan di Finance Cloud, Mas Walda, bahwa karena satu yayasan kami kan 2 perguruan tinggi semuanya menggunakan Sevima, ya, dan Finance Cloud-nya pun menggunakan Sevima, kayak gitu. Jadi pengennya yayasan kami itu adalah begitu buka Finance Cloud, 2 data keuangan di perguruan tinggi kami yang dua-duanya pemilik satu yayasan bisa muncul di situ, integrasi. Jadi yayasan tidak perlu login di Politeknik LPP, yayasan tidak perlu login di ITSI, di Medan. Jadi semuanya sudah terlihat. Itu akan sangat membantu yayasan untuk bagaimana menentukan kebijakan kita ke depan. Kira-kira itu dulu. Makasih Mas Walda. Ya, oke. Terima kasih Pak Arif. Ini mungkin pertanyaan terakhir saya tadi udah dikode sama Mbak Dina, Pak Valda. Jadi tolong ditanggapi 3 pertanyaan dari, bukan pertanyaannya, 3 usulan dari Pak Arif tadi. Silakan. Oke, yang pertama terkait ini ya Pak Arif ya, Profiter ya Pak ya. Neviter. Nah, Neviter kan ini banyak perubahan ya Pak ya, terkait data-data mana saja dilaporkan gitu. Apalagi daya tampung, terus habis itu terkait rekognisi pembelajaran lampau, jalur pendaftarannya gitu ya. Itu kan sebenarnya banyak yang kita udah dapat list Pak, apa aja ternyata update-nya di Neviter tersebut. Nah ini lagi kita kejarin Pak saat ini, agar Bapak Ibu nanti bisa melaporkan melalui Syakat Cloud dan Profiternya itu lancar Bapak Ibu. Nah sekarang itu developer kami sedang mengembangkan itu, penyesuaian terkait Neviter itu. Dan kita akan kejarin sebelum laporan selesai Bapak Ibu. Nah itu, iya pasti Pak, harus itu. Berarti ya jangan sebelum April Pak. Ya minimal akhir bulan ini harus clear gitu Pak.
Kalau saya mintanya gitu, sebelum akhir bulan ini clear. Atau kalau bisa ketok magic, ya minimal nanti sore udah selesai gitu. Oke, silakan lanjut. Lanjut lagi ya Pak ya, terkait dashboard pimpinan Pak ya. Ya, terima kasih masukannya Pak. Yang pertama terkait rasio dosen mahasiswa itu ya Pak ya. Ya itu memang terdapat harusnya terdapat perbaikan. Kemarin kami juga dapat masukan, ternyata minimal harus dosen itu dihitung adalah dari lektor. Kalau nggak salah, yang asisten ahli itu nggak dihitung katanya. Nah itu saya masih ngecek dulu terkait aturan tersebut ya Pak ya. Nah jadi ada aturan di akreditasinya seperti itu ya. Nah tapi itu saya masih cek dulu dan sesuaikan lagi terkait rasio dosen dan mahasiswa itu. Nah nanti mungkin akan ada penyesuaian di data tersebut gitu. Nah lalu yang terkait ini ya Pak ya, pendapatan, keuangan ya Pak ya, keuangan. Siapa saja yang belum membayar ya, harapannya detailnya seperti itu ya Pak ya. Nah itu nanti mungkin kita akan tambahkan lagi dilihat detailnya Pak. Jadi ini kan masih tier 1 dulu. Nah ada pengembangan untuk lapisan keduanya, tier 2-nya gitu. Nah seperti itu Pak Arief. Oke, jadi 3 pertanyaan tadi kalau saya simpulkan Pak. Untuk yang tadi penyesuaian data pelaporan ke feeder, Bapak Ibu yang selaku admin PT tinggal tunggu. Ya, tinggal tunggu. Nanti Sevima akan langsung meriliskan. Kalau itu udah rilis, Bapak Ibu tinggal langsung lakukan pelaporan. Tidak perlu mikir ngoprek apa-apa lagi, tidak perlu. Pokoknya tinggal nunggu Sevima, oke Pak sudah kita sesuaikan, langsung lapor. Nah kurang enak apa lagi teman-teman operator punya partner Sevima. Terus yang kedua tadi terkait dashboard ya, yang terkait dashboard ya memang ini masih tahap awal Pak. Nanti secara seperti biasa, Sevima akan selalu mengimprove dari masukan Bapak Ibu semua terkait apa yang memang dibutuhkan, terutama dari sisi pimpinan dan teman-teman admin di perguruan tingginya. Nah kemudian yang tadi untuk finance cloud, ya itu kita note. Nah, saya belum bisa, bahkan Pak Valda pun pasti belum bisa jawab. Ini PR kita nanti yang akan kita bahas diskusi dengan manajemen. Oke. Itu dulu dari kami Bapak Ibu, terima kasih partisipasinya, terima kasih sarannya. Nanti karena kita ada coaching klinik juga, harapan kami keluh kesah serta kendala-kendala Bapak Ibu bisa disampaikan di sana untuk bisa kami note dan langsung dibahas dengan Pak Valda. Itu dulu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.